Stop dengar kata orang tuamu. Kalau saja aku menuruti semua kata orang tuaku, mungkin channel ini nggak pernah akan ada. Karena dulu ketika aku kuliah, aku sangat ditentang untuk menarik tabungan depositoku sendiri untuk membeli kamera yang aku gunakan saat ini. Katanya, buat apa beli kamera? Nanti kuliah terganggu. Di sini sekarang aku mau ngajak kamu untuk menabrak kebiasaan-kebiasaan lama. Yang menjadi alasan kenapa aku membuat video ini karena ini yang aku rasakan dan mungkin aku akan berada di titik yang berbeda kalau misalnya dulu sikapku ataupun sikap orang tuaku itu berbeda. Konfliknya adalah aku ingin kuliah sambil mengembangkan apa keinginan, ketertarikan atau minatku. Tapi di sisi orang tua ada tekanan untuk menjadi dokter sesuai jalan-jalan normal. Aku sempat merasa kecewa banget karena setiap apa yang aku ingin coba itu selalu dilarang tanpa didengarkan lebih dulu, tanpa ditanya apa alasan kenapa aku memilih hal tersebut. Misal, untuk membeli kamera ini dulu, aku ingin menarik deposito yang sudah aku kumpulkan dari berjualan baju atau clothinganku dulu. Langsung dibantah tapi tetap kulakukan. Dan ini kameranya masih kupakai sampai sekarang. Ya, mungkin udah 7 tahun lebih. Kedua, ketika aku mengikuti berbagai macam organisasi yang menurutku aku tertarik di sana, aku dibantah tanpa didengar. Ketiga, ketika aku bepergian ke suatu tempat, entah itu alam, kota, atau daerah lain yang cukup jauh, sendiri, atau bersama teman, langsung dibantah. Bahkan ketika aku melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikanku tambahan bekal, seperti YouTube, podcast, menjadi pembicara, ikut organisasi, jadi juri, ikut lomba. Itu semua ditentang. Contoh lain lagi, ketika aku mulai belajar reksadana, obligasi, saham, bahkan kripto, ditanya, itu aman nggak? Nanti hilang uangnya semua. Kan uangku. Uang yang aku cari kumpulkan mulai dari 100 ribu, 200 ribu, 500 ribu, sejuta, 2 juta. Itu rasanya kayak, anjir aku nih kuliah S1 kedokteran terus nggak bisa gitu bedain mana yang berisiko, mana yang enggak. Aku nggak mempelajari gitu sebelum aku terjun ke sana. Kompetensi apa yang aku punya dan peluang apa yang bisa aku ambil. Bagaimana rencananya, bagaimana plan B-nya, persiapannya kayak gimana. Itu bahkan nggak sempat ditanyakan sama sekali. Udah langsung, nggak. Ini apa-apaan? Aku yakin bukan aku aja yang merasakan kayak gini. Bahkan setelah 5 tahun aku masih ditanya, itu bukan judi kan? Ya Tuhan. Bahkan ketika aku udah nge-share untung dari jual beli saham, dividen, setelah 5 tahun masih aja ditanya, itu judi bukan? Ya Tuhan. Sebagai anak yang udah berusia 26 tahun, bayangkan 26 tahun. Kamu punya KTP di umur 17. Sampai umur 26 kamu masih dilarang-larang kayak gitu. Ya nggak salah kalau misalnya sifat-sifat yang terbentuk di aku dengan metode parenting kayak gitu, ya kayak gini jadinya. Minta izin nggak pernah. Untuk ngapain, ya nggak pernah lagi minta izin. Karena apa? Karena udah pasti jawabannya adalah ditolak mentah-mentah bahkan. Jadi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya cuma ngabarin sebagai formalitas, ya mau di ACC mau nggak ya kan udah terjadi gitu ya. Cuma ngabarin pas sudah selesai aja gitu. Atau nggak ngabarin pas sudah terjadi semuanya gitu. Setelah aku telusuri lebih dalam dan aku cari akar masalahnya sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab ini semua? Aku menemukan ada 2 faktor utama yang menyebabkan ini. Setelah aku baca-baca referensi, forum, dan berita-berita. Yang pertama aku temukan adalah adanya generational lag. Yang mana ekonomi dan teknologi itu berubah sangat cepat. Nggak lagi kayak dulu, pelan-pelan tumbuhnya sekarang udah eksponensial. Tumbuhnya itu udah kayak, makin lama. Perkembangan teknologi itu hanya butuh waktu lebih sedikit untuk berkembang lebih jauh. Dan ini menurutku akar masalah pertama. Mereka hidup di zaman dulu yang budaya, teknologi, ekonomi itu berbeda dengan yang sekarang. Ya mungkin dulu kayak dapat pekerjaan yang settle, gaji terus-terusan kayak gitu nggak masalah. Yang penting ada rasa aman untuk melewati krisis-krisis yang ada misalnya. Itu dari segi ekonomi. Dan kalau dari segi teknologi, kita hidup di percepatan teknologi yang cepat banget. Dikasih gadget apapun kita pasti bisa ngulik-ngulik dikit, ya udah paham langsung cara menggunakan aplikasinya. Beda dengan orang tua kita zaman dulu yang hidup dengan teknologi mulai terbentuk tuh sampai mulai berkembang sekarang tuh mereka jauh. Gak salah kalau mereka tuh untuk menggunakan aplikasi atau teknologi tertentu masih sangat sulit. Bahkan untuk ingat cara operasi aplikasi M-Banking misalnya itu ya sulit. Akar masalah kedua yang aku temukan di sini adalah risk aversion. Orang tua kita ini
itu hidup di zaman-zaman ketika adanya krisis, misalnya 98, 2008. Dan itu menurutku bisa jadi sebuah trauma krisis. Dan pada saat itu kan banyak banget tuh kegagalan, cerita-cerita gagal yang spektakuler gitu. Mungkin itu juga yang memengaruhi mereka yang masih tertanam di mindsetnya untuk menghindari risiko yang besar. Jadi nggak salah pemikiran-pemikiran orang zaman dulu tuh, ya lebih baik dapat pekerjaan yang tetap gitu-gitu terus, tapi aman, selalu dapat gaji dari bulan ke bulan, daripada harus mencoba hal baru yang gajinya nggak tentu. Bisa ada gaji, bisa enggak dalam jangka waktu lama. Ini akar masalah kedua, risk aversion. Lalu setelah mencari akar masalah tadi, aku kepikiran tentang argumen bahwa kita harus memegang setir kita sendiri. Pertanyaannya, kenapa? Pertama, adanya opportunity cost untuk menunda eksperimen. Opportunity cost ini adalah ilmu istilah yang mengubah cara pandangku dalam memilih sesuatu. Opportunity cost ini artinya kita dalam memilih sesuatu, kan ada banyak pilihan berarti nih. Ada beberapa pilihan misalnya, kalau kita memilih ini, berarti kita kehilangan kesempatan untuk ini, dan ini. Jadi, ketika memilih apapun, aku selalu menggunakan prinsip opportunity cost itu. Bahwa ketika kita memilih, akan ada peluang-peluang lain yang hilang karena pilihan kita. Nah, kalau misalnya kita bisa pegang setir kita sendiri, kita bisa tahu eksperimen sejauh mana di usia yang lebih dini dengan risiko tanggung jawab yang lebih rendah. Kalau misalnya kita nggak pegang setir sendiri, kita masih diatur-atur, semuanya diatur-atur, ya kita nggak kemana-mana. Yakin nggak bakal kemana-mana. Masih di kenapa kita harus pegang setir sendiri, ini berkaitan dengan self-determination. Teori ini bahas tentang kompetensi, keterhubungan, dan otonomi. Ketika kita disetir oleh orang tua, atau kita tidak bisa melakukan semuanya sesuai dengan apa yang sudah kita pertimbangkan, kita inginkan, itu kita kehilangan otonomi. Akan ada perasaan kecewa bahwa di umur sekarang ini, umur dewasa yang kita udah harusnya bisa menentukan keputusan sendiri, nyatanya kita masih ditentang, dibatasi untuk melakukan apa yang kita rencanakan. Di sini konfliknya. Nah, di self-determination teori ini bilang kalau motivasi terbesar tuh muncul ketika 3 hal tadi aku bilang ini berhubungan. Otonomi, competence, dan relatedness. Oke, kita udah bahas tentang konflik, akar masalah, dan kenapa kita harus pegang setir sendiri. Sekarang kita lanjut ke taktik komunikasi. Kalau orang yang mengalami ini, aku yakin pasti merasa kayak berat banget. Dan untuk orang yang nggak mengalami ini, untuk orang yang selalu didukung dari kecil, selalu difasilitasi untuk ikut apapun yang dia mau main bola, diikutin les bola, mau beli gitar, dibeliin gitar, mau main piano, dilesin piano, mau melatih skill di bidang lain, musik, ataupun hal-hal yang sifatnya pengembangan diri, itu didukung. Itu 100% nggak bakal relate sama ini. Maka dari itu, aku akan coba juga untuk menawarkan beberapa solusi. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu tentang taktik komunikasi. Dulu yang aku lakukan pertama adalah aku komunikasi dengan 5 orang terdekatku. Mulai dari teman, dan teman. Aku ceritakan tentang masalahku bagaimana, dan sudut pandang teman yang mengalami hal yang sama, dan teman yang tidak mengalami hal yang sama. Itu semua berujung pada kesimpulan bahwa kita harus tunjukkan fakta, data, bukti kecil lebih dulu. Dulu aku sering banget nge-screenshot hasil capital gain yang 100-200 ribu. Kemudian dapat dividen 700 ribu aku share, dapat gaji dari YouTube, dapat gaji pemateri, dapat gaji jadi fotografer, videografer, editor, dapat dividen mulai 4 jutaan, 6 juta, itu aku share dengan harapan bahwa mereka percaya bahwa ini loh, sebelum kita mulai kita udah punya planning, kita udah belajar. Bahkan ketika aku sudah menyiapkan plan B, kalau misalnya plan A nggak berhasil, itu masih aja dibantah, bahkan nggak didengar. Alasan awal sampai plan B-nya kayak gimana itu nggak didengar. Taktik komunikasi kayak gini, ngasih bukti kayak gini, itu mungkin aja efektif di kamu. Kalau di aku tuh butuh proses yang panjang, 5 tahunan. Jadi kayak jujur aja, kadang tuh kesel banget. Kita udah belajar, kita udah mau mencoba, mengumpulkan keberanian untuk ngomong apa ide yang ada di kepala kita ke orang tua misalnya, tapi belum apa-apa udah, itu berisiko, mending cari... Buat apa anjir? Oke, kalau taktik komunikasi gitu nggak berguna di aku, nggak bekerja dengan efektif di aku, kamu bisa coba dulu. Atau nggak, kalau kamu udah nyoba hal atau cara lain, bisa sharing ke aku. Aku bisa simpulkan kalau di sini tuh ngomong tentang rencana kita ke orang tua yang ujung-ujungnya dibantah, itu malah akan menjadi penghambat terbesar kita dalam maju dan berkembang. Kita lanjut ke batas hormat ya. Pernah aku berada di posisi kayak aku nggak mau dengerin mereka karena mereka nggak mau dengerin aku. Adil kan? Bahkan aku pernah sampai berpikir, anjir, apa
ngekos aja ya dengan uang yang aku punya sekarang, aku pergi ngekos, lalu lakukan apa yang aku mau gitu loh. Nggak usah dengerin kata-kata mereka. Selama aku masih tinggal serumah sama mereka, terus masih numpang makan. Kayak lingkungan sosial budaya tuh mengarahkan kita, menunjukkan kita, memaksa untuk mengakui kalau kita durhaka, nggak nurutin kata-kata mereka. Padahal nggak setuju tuh kan bukan durhaka. Kalau untuk menentukan batas hormat adalah kita fokusnya ke ide, bukan ke kritik personal. Ya kalau kitanya udah bisa kayak gitu, apakah orang tua bisa kayak gitu? Yang selama ini aku yakini itu kan gini. Kalau misalnya intensi kita itu baik, nggak akan mungkin disalahartikan. Tapi ini intensi kita baik, tapi selalu disalahartikan tuh gimana ya? Kayak nilai-nilai yang aku pegang tuh terbantahkan dengan realita yang aku hadapi gitu. Aku yakin banget nggak cuma aku yang kayak gini, pasti banyak juga yang terhambat kayak gini. Ya, untuk menentukan batas hormat, balik lagi ke style kita masing-masing ya. Kita nggak bisa milih lahir dari orang tua yang kayak gimana, orang tua yang suportif kayak gimana. Kita nggak bisa milih. Kita cuma bisa ngasih tahu kalau misalnya cara-cara kita ngasih tahu dengan sopan, dengan santun itu tidak berguna, mungkin waktunya untuk coba ngomong lebih frontal lagi tentang kenyataannya, biar kayak bukan cuma kita yang berbenah, tapi mereka juga berbenah diri. Kalau misalnya hal-hal yang mereka percaya itu udah nggak relevan di zaman sekarang. Ini sebenarnya aku tadi udah selesai rekam beberapa video, terus tiba-tiba kepikiran tentang ini, jadi aku rekam aja gitu. Maaf kalau agak kurang terstruktur. Intinya, yang mau aku sampaikan di sini adalah kadang penghambat terbesar kita itu bukan dari lingkungan sekitar kita, di lingkungan kerja, atau kemampuan kita sendiri. Tapi di lingkungan terdekat kita, keluarga, orang tua kita sendiri. Apakah sekarang waktunya untuk stop dengerin kata orang tua?